追上了那6头王级怪兽。好热！出海了。 Halo Rebahaners penggemar alur cerita Donghua, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran-bocoran alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan kali ini, saya akan kembali mewakili Bang Panjul, untuk mendongengkan kembali bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 80, atau season 2 episode 54. Tapi seperti biasa, karena ini adalah bocoran alur cerita yang serial aslinya baru akan tayang pada hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023, maka sudah pasti ya, cerita serta gambar video tidak akan sama, dan yang perlu teman-teman simak adalah alur cerita, yang tidak akan jauh berbeda dengan serial aslinya. Yang dimana pada episode sebelumnya, Luo Feng beserta para dewa perang lain, yang bertarung mati-matian melawan monster tingkat kaisar, dan berhasil membunuh lebih dari 100 monster, yang Luo Feng sendiri, berhasil membunuh 37 monster tingkat kaisar, dan jumlah ini jauh di atas monster kaisar yang dibunuh oleh para pejuang lain. Walaupun telah banyak monster yang mati, namun pertempuran tanggal 14 Januari masih terus berlangsung. Dan dampak dari banyaknya monster yang mati, membuat marah dua monster Kaisar Agung Naga Petir, dan yang satunya lagi monster gurita, sama seperti yang dibunuh oleh Hong di Pulau Berkabut. Namun dari segi kekuatan, kecerdasan serta kemampuan bertarung, Kaisar Gurita yang baru saja muncul jauh lebih hebat dibandingkan yang telah dibunuh oleh Hong. Hal itu dikarenakan, Kaisar Agung di Pulau Berkabut mencapai tingkatan itu karena memakan kristal Muyazing. Sedangkan Kaisar Agung yang muncul saat ini, mencapai tingkatan itu setelah melewati banyak pertempuran yang tak terhitung, dan hal inilah yang membuatnya jauh lebih kuat. Luo Feng yang mendengar berita tentang penyerangan dari monster Kaisar Agung, ia pun bergegas dengan cepat, dan berhadapan langsung melawan Kaisar Binatang Gurita Raksasa yang tampak seperti pulau terapung. Dalam hal ukuran tubuh, Kaisar Monster Gurita adalah salah satu monster terbesar di bumi, jauh lebih besar dari monster Grand Emperor di Pulau Berkabut. Saat berhadapan langsung dengan Luo Feng, monster gurita itu tak merasa takut sedikitpun, karena mungkin, Kaisar Monster Gurita itu merasa Luo Feng bukanlah sebuah ancaman. Dalam ingatannya, hanya Hong dan Dewa Petirlah yang merupakan ancaman. Melihat monster gurita yang tak bergeming sedikitpun, Luo Feng pun berkata, "Sepertinya kamu hanya takut pada Hong dan Lei Shen, dan itu sama saja kamu meremehkanku. Walaupun pertahananmu terkenal sangatlah kuat, namun aku berjanji, kamu akan tetap mati di tanganku," ucap Luo Feng sembari melambaikan tangannya. Pisau pemotong busur yang awalnya berbentuk cakram, seketika terpisah lalu menyatu kembali membentuk sebuah pedang, sepanjang 1 meter, dan setipis sayap jangkrik. Di sini mungkin akan ada sedikit perbedaan dengan versi Donghua aslinya. Yang dimana dalam cuplikan episode mendatang, sepertinya Luo Feng membunuh monster ini dengan menggunakan formasi kedua dari senjata roh soaring shuttle miliknya, dan bukan menggunakan pisau pemotong busur. Tapi di sini kami tetap akan membahas versi novelnya, yang dimana dalam novelnya diceritakan, Luo Feng kembali melambaikan tangannya dan menebas dengan keras. Yang hanya dalam sekejap mata, tebasan itu langsung mengiris ke dalam otak monster gurita raksasa. Dan serangan itu pun membuat Kaisar Binatang Gurita mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga, serta menyemprotkan tinta beracun. Ketika Luo Feng benar-benar tertutup racun berwarna hitam, banyak orang yang khawatir. Perlu diingat, bahwa selain binatang yang menelan, monster terkuat di laut adalah dua Kaisar Agung, salah satunya adalah Kaisar Gurita, sementara yang lainnya adalah Kaisar Naga Petir. Kaisar Naga Petir ditakuti karena terkenal kuat dan memiliki kecepatan, serta dapat mengeluarkan serangan listrik. Sedangkan Raja Binatang Gurita, dikenal dengan pertahanannya yang kuat, kemampuan regeneratif, racun, serta kekuatan mencekiknya. Dari banyaknya spesies monster beracun, racun Kaisar Gurita adalah yang nomor 1. Kaisar Gurita itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan kesakitan, diikuti 8 tentakelnya yang tebal mulai gemetar.
Otaknya yang besar seperti gunung terus membengkak karena tekanan lalu meledak. Tubuh raksasanya yang seperti pulau terapung seketika jatuh di daratan hutan belantara, menyebabkan tanah berguncang seolah-olah gempa sedang terjadi. Bahkan beberapa rumah yang telah berdiri di sana selama beberapa lusin tahun terbelah karena gelombang kejut, serta debu yang berterbangan kemana-mana. Di dalam racun hitam, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak dan terbang keluar untuk melihat mayat Raja Gurita yang jatuh ke tanah. Melihat kejadian yang sebelumnya belum pernah terjadi, orang-orang dari segala penjuru bumi pun mulai meledak dalam kegembiraan, karena satu dari dua monster yang dari dulu mengancam umat manusia telah berhasil dimusnahkan. Di sela Luo Feng yang tampak tenang melihat mayat dari Kaisar Gurita, Babata pun berkata, "Kaisar binatang Gurita ini benar-benar cari mati, apakah dia berpikir karena saat ini Hong dan Lei Shen sedang bersembunyi di markas besar Aula Bela Diri Jixin, hingga dia merasa tak terkalahkan," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Luo Feng, sebenarnya kekuatanmu saat ini jauh lebih kuat dari Lei Shen, dengan kekuatanmu saat ini, tentu tidak akan sulit untuk membunuh udang kecil itu," ucap Babata. Untuk Luo Feng saat ini, menggunakan pisau pemotong busur sudah cukup untuk membunuh Kaisar Monster. Dan begitu dia menggunakan potongan pecahan pesawat planet Yunmo, maka kekuatannya bisa menyaingi petarung terkuat di dunia yaitu Hong. Terlihat saat itu, seluruh dunia mulai gempar, karena Luo Feng telah berhasil membunuh Kaisar Monster. Bahkan Hong dan Lei Shen yang melihat pertarungan itu pun terkejut. Karena setelah bertahun-tahun, bahkan Hong dan Dewa Petir tidak bisa membunuh dua monster Kaisar itu, apalagi ketua ketiga Mo Henderson. Ataupun ketua keempat Isburne, tak satu pun dari mereka bisa. Saat insiden Pulau Berkabut, para pejuang di seluruh dunia mulai mengerti, kalau saat Luo Feng adalah seorang jenius yang kekuatannya sebanding dengan Mo Henderson dan Isburne, namun sekarang, kekuatannya sebanding dengan Hong dan Lei Shen. Jika dinilai dari segi kekuatan, Luo Feng seharusnya menjadi ketua ketiga, atau bahkan ketua kedua. Setelah itu Xin pun berpindah ke kota markas Hongning, tepatnya di markas besar Aula Bela Diri Jixin, yang merupakan sebuah pesawat pengangkut luar angkasa. Tampak saat itu, bagian luar pesawat mengalami beberapa kerusakan, akibat serangan dari binatang bertanduk emas, namun bagian dalamnya tidak mengalami kerusakan. Di salah satu ruang pelatihan di pesawat ruang angkasa, tampak Hong dan Lei Shen yang duduk bersila. Di sela itu Hong berkata, "Saudara kedua, Luo Feng adalah pembaca roh jenius di bumi, dan kekuatannya tumbuh begitu cepat. Dengan kekuatannya sekarang, dia adalah pembaca roh nomor 1, dan kekuatannya pun tidak jauh berbeda denganmu. Dan bagiku itu adalah hal yang bagus." Di sela perkataannya, tiba-tiba Hong mengeluarkan wajah terkejut, saat melihat Lei Shen yang awalnya duduk dengan tenang, seketika sekujur tubuhnya samar-samar mengeluarkan aliran listrik. Menyadari apa yang terjadi, ekspresi Hong pun berubah sembari mengucapkan selamat pada Lei Shen. Karena faktanya, aliran listrik yang keluar dari tubuh Lei Shen adalah sebuah domain. Saat itu Lei Shen berkata, "Saudaraku, aku dan kamu telah bersaudara selama beberapa lusin tahun, serta sudah sering melewati pertempuran bersama, dan kali ini pun aku tidak berpikir untuk mundur," ucap Lei Shen, sembari melihat ke arah Hong. Mendengar ucapan Lei Shen, Hong memandang ke arahnya, lalu mengingat kembali saat mereka berdua bertempur pada periode Grand Nirvana. Mengingat masa lalu itu, Hong pun mengangguk pelan lalu berkata, "Ayo pergi." "Iya, ayo kita habisi monster bertanduk emas itu," sahut Dewa Petir, lalu kembali berkata, "Saudara pertama, pantas saja sebelumnya aku tidak pernah bisa mengalahkanmu, ternyata seperti ini kekuatan sebuah domain," ucap Lei Shen, yang baru saja mendapatkan domainnya sendiri. Karena bagaimanapun, bahkan di alam semesta yang luas, domain adalah sebuah status dan keberadaan yang tinggi. Yang bahkan, seorang petarung tingkat alam semesta yang lahir di sebuah galaksi pun tidak memiliki domainnya sendiri. Kembali pada Hong dan Lei Shen. Saat itu Hong berkata, "Saudara kedua, setelah satu malam menyerang secara membabi buta, seharusnya saat ini monster bertanduk emas itu sedang beristirahat di dasar laut, maka sebelumnya kita harus memaksanya keluar. Tapi sebelum kita melakukannya, aku akan membagikan pengalamanku tentang domain padamu, dan bagaimana cara menggunakannya," ucap Hong. Mendengar ucapan Hong, Dewa Petir pun mengangguk, karena bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemula di dunia perdomainan.
Sedangkan Hong, merupakan petarung yang telah lama melangkah ke tingkat domain. Saat Hong sedang berbagi pengalaman dan pemahaman tentang domain pada Lei Sen, pertempuran antara manusia dan monster pun telah mencapai tingkat yang baru. Tampak saat itu, sebuah pesawat berbentuk cakram melayang di udara, dan terus menjatuhkan bom di atas sungai Changjiang, yang dalam sekejap membunuh beberapa ratus monster. Sementara di lokasi yang berbeda, tepatnya di salah satu markas komando di kota Yangzhou. Tampak saat itu, Luo Feng bersama Komandan Li Dawei yang menatap ke arah layar, untuk memastikan pergerakan monster laut, yang masih terus menyerang. Sesaat kemudian, ekspresi Li Dawei seketika berubah panik dan berkata, "Bajingan, apa? Apa ada yang salah?" tanya Luo Feng. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, Season 2 episode 54.